You're his wife. Yeah. Film dibuka di sebuah kota kecil, yang hanya dihuni oleh 1.000 jiwa. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Jimmy, seorang ketua sheriff jujur, yang sangat anti dengan korupsi. Sifat Jimmy yang jujur, dan dedikasi tinggi terhadap jabatannya, membuat Jimmy begitu dihormati, oleh seluruh warga di kota ini. News. Suspect got a jump on him. Karena Jimmy juga tidak akan segan-segan, membantai para bandit, yang berani membuat onar di kotanya. Akibat dari itu, selama Jimmy menjabat sebagai sheriff, kota ini bersih dari para bandit. Bahkan, Jimmy juga dijadikan panutan, oleh deputinya, yang diketahui bernama Sonny. He died last week. Tak jauh dari kantor sheriff, ada sebuah kafe, yang dijaga oleh seorang janda cantik, yang diketahui bernama Jessica. Setiap hari di kafe ini, selalu dipenuhi oleh pelanggan, terutama si pelanggan pria hidung belang. Tak lama kemudian, datanglah 2 orang anggota geng motor. Sonny yang melihat itu, merasa sedikit heran. Karena tidak biasanya, geng motor singgah di kota kecil ini. Namun Jimmy menduga, mungkin kedua anggota geng motor ini, sedang tersesat. All the way out here. Kemudian, kedua anggota geng motor ini, yang diketahui bernama Jack dan Russell, singgah di kafe Jessica. Melihat kedatangan 2 anggota geng motor, semua pengunjung di kafe ini, terlihat sedikit kaget. Apalagi Jack dan Russell, bertingkah seperti preman kampung. Jack memaksa Julia, menyuguhkan botol minuman keras. Tapi Jessica menolak, karena minuman keras, baru bisa dijual di malam hari, sesuai peraturan di kota ini. Namun Jack terus memaksa, sembari memegang tangan Jessica. Sehingga membuat Jessica risih, dan inilah yang ia perbuat. Tak terima ditampar oleh perempuan, Jack pun marah, dan balik menghajar Jessica. Sedangkan teman Jack, yaitu Russell, tampak hanya tertawa, melihat temannya berduel, dengan seorang wanita. Bahkan, Russell dengan seenak jidat, menyeruput minuman milik pengunjung lain. Pada saat yang sama, Jimmy pun datang, dan meminta agar Jack, segera pergi dari kafe ini. Tapi Jack menolak, sembari mencaci maki Jimmy. Bahkan, Jack malah mengeluarkan pisaunya, untuk menghabisi Jimmy. Sehingga dengan terpaksa, inilah yang Jimmy perbuat. Setelah berhasil melumpuhkan Jack, Jimmy langsung memborgol kedua tangannya. Kemudian, Jimmy menyuruh Russell, meninggalkan kota ini, apabila Russell tidak ingin, bernasib sama dengan Jack. Sebelum pergi dari sana, Russell sempat mengancam, akan membuat Jimmy menyesal seumur hidup. Setelah itu, Jimmy membawa Jack ke kantor sheriff. Kemudian, Jimmy menugaskan si deputi, yaitu Sonny, untuk membawa Jack ke penjara kota sebelah. Selain itu, Jimmy juga menyuruh Sonny, meminta bantuan para sheriff kota sebelah, untuk datang ke kota ini. Karena Jimmy yakin, teman Jack yaitu Russell, akan datang lagi, bersama seluruh anggota geng motornya. I'll expect you back here by noon. Saat itu juga, Sonny membawa Jack, menuju ke penjara kota sebelah. Namun di dalam perjalanan, Sonny berpapasan dengan geng motor, yang sedang mengarah ke kotanya. Untungnya mereka tidak sempat melihat Jack, yang ada di dalam mobil Sonny. Dugaan Jimmy ternyata benar, geng motor akan datang, untuk menyelamatkan salah satu anggota mereka, yaitu Jack. Berpindah ke Jimmy, yang sedang bersantai di kafe Jessica. Jessica lantas memuji Jimmy, sebagai pria tangguh dan pemberani, sesuai dengan ciri-ciri pria idaman Jessica. Jessica sudah lama naksir dengan Jimmy, akan tetapi, Jimmy yang sudah memiliki istri dan setia, tidak pernah menanggapi rayuan dari Jessica. Di saat tengah asik ngobrol, tiba-tiba listrik pun padam.
Ternyata salah seorang anggota geng motor telah mensabotase aliran listrik dan juga sinyal di kota ini. Jimmy yang merasa ada yang tidak beres, langsung keluar untuk memeriksanya. Sonny yang hampir sampai ke kota sebelah, melihat ada seorang pria yang terkapar di tengah jalan. Sonny yang mengira orang ini sedang mengalami kecelakaan, ia pun langsung mendekatinya, bermaksud untuk menolong. Namun tiba-tiba, pria ini bangkit dan langsung menodongi Sonny. I can hear you loud and clear, mother. Ternyata ini hanyalah jebakan, dan pria ini adalah salah seorang anggota motor yang diketahui bernama Curtis. Kemudian, Curtis langsung menyadara Sonny dan lantas membebaskan temannya, yaitu Jack. Pada adegan lain, sebuah mobil putih tengah mengarah ke perbatasan kota yang dijaga oleh Deputi Jimmy. Sedangkan pengendara mobil putih ini ternyata adalah seorang wanita yang diketahui bernama Anggi. Anggi sengaja mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi agar ditilang oleh si deputi. Sampai pada akhirnya, si deputi ini pun berhasil mencegat mobil Jessica. Namun tiba-tiba, si deputi malah ditembak oleh dua orang teman Jessica dari arah belakang. Is something wrong, officer? I would. Ternyata mereka ini juga adalah anggota geng motor yang memang sengaja menjebak deputi anak buah Jimmy ini. Setelah itu, seorang anggota geng motor lantas memakai seragam si deputi dan langsung membawa mobil dinasnya. Berpindah ke Jimmy yang berusaha menelpon bantuan, namun gagal tersambung karena sinyal belum pulih. Pada saat yang sama, Jimmy mendengar suara bising knalpot yang sedang mendekat. Ternyata mereka adalah geng motor yang sudah berhasil menyusup ke kota kecil ini. Saat sedang fokus memperhatikan mereka, Jimmy malah ditodongi senjata oleh Russell dari arah belakang. Sementara anggota geng motor yang lain mulai merampok satu-satunya ban yang ada di kota ini. Yang mana bank tersebut berada tak jauh dari kantor Sheriff Jimmy. Akhirnya Jimmy sadar, tujuan utama geng motor mendatangi kota kecil ini tak lain untuk melakukan perampokan bank. Mereka sengaja mengirim Jack dan Russell untuk mengalihkan perhatian Jimmy dan para anak buahnya. Kemudian mereka sengaja melumpuhkan anak buah Jimmy satu persatu, termasuk Jimmy sendiri. Setelah itu, barulah mereka beraksi merampok bank tersebut. Kemudian, si pemimpin geng motor, yang diketahui bernama Frank, datang menghampiri Jimmy. Rupanya Jimmy kenal dengan Frank, yang ternyata lahir di kota kecil ini. Pantas saja Frank sangat hafal terkait seluk-beluk di kota ini, beserta tingkat keamanannya. Frank juga mengetahui kalau Jimmy adalah seorang sheriff brutal. Sehingga Frank harus mengatur strategi, melumpuhkan Jimmy dan para anak buahnya, sebelum mereka mulai beraksi. Simple conditioning, well, it's kind of like new paradigm into Marshall. I'm gonna arrest you. Sementara itu, beberapa orang anak buah Frank mulai menguras semua uang di brankas bank. Tak lama kemudian, Sonny yang sudah berhasil mereka sandra, lantas dibawa menghadap Jimmy, yang juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa, karena sedang dalam keadaan terikat, dan di bawah todongan senjata anak buah Frank. Sorry. I'm feeling sorry for yourself. Sementara Jessica dan seluruh pengunjung kafenya ditawan di sebuah gereja. Tanpa mereka sadari, seorang pengunjung kafe, yaitu si pria hidung belang, tengah bersembunyi di dalam sebuah truk. I guess that comes with a job, huh? You'll leave us? Not yet. Arm a truck. Put him in the vault. Sementara itu, petugas dari bank pusat sedang membawa uang $20 juta untuk dipindahkan ke bank di kota Jimmy. Tanpa mereka sadari, kalau bank tersebut telah dibajak oleh geng motor brutal, yaitu kelompok Frank. Base Alpha 1, we're on the move. Berpindah ke geng motor yang telah berhasil menguras semua uang di brankas bank dan dipindahkan ke dalam truk mereka.
Sekarang mereka hanya tengah menunggu kedatangan petugas dari bank pusat yang membawa uang 20 juta dolar tersebut. Tak lama kemudian, si pria hidung belang yang bersembunyi di dalam truknya ternyata membawa senjata laras panjang. Sampai pada akhirnya, ia berhasil menghabisi seorang anak buah Frank. Kesempatan ini langsung digunakan oleh Sonny dan Jimmy untuk meloloskan diri dengan membantai seorang anak buah Frank. Sampai pada akhirnya, Jimmy dan Sonny berhasil bersembunyi di sebuah gedung. Kemudian Frank mengancam akan menghabisi seorang warga apabila si pria hidung belang tidak segera keluar dari persembunyiannya. Dan kebetulan pula, wanita yang disandra oleh Frank adalah istri si pria hidung belang. Sehingga mau tidak mau, ia langsung keluar dari persembunyian agar istrinya tidak dihabisi. Akan tetapi, Frank langsung menghabisi si pria hidung belang ini. Please. You're his wife. Yeah. Setelah itu, Frank kembali mengancam akan menghabisi wanita ini apabila Jimmy dan Sonny tidak segera menyerahkan diri. Namun Jimmy dan Sonny enggan menuruti perintah Frank, karena mereka berdua yakin akan tetap dihabisi oleh Frank, seperti menghabisi si pria hidung belang. Jimmy lantas menyuruh Sonny untuk membunyikan alarm agar membuat kelompok Frank panik. Jimmy yang kaget langsung menghabisi wanita ini. Setelah itu, Frank menugaskan anak buahnya untuk menyerang Jimmy dan Sonny yang bersembunyi di gedung sebelah. Pada saat yang sama, Jimmy tengah menyiapkan jebakan di pintu depan untuk menyambut kedatangan mereka berdua. Setelah itu, Jimmy dan Sonny keluar dari gedung tersebut lewat pintu belakang. Out to the highway. I'm staying here. Save us. Ketika dua orang anak buah Frank berusaha mendobrak pintu depan, inilah yang pada akhirnya terjadi. Alhasil, seorang anak buah Frank tewas dari jebakan yang dibuat oleh Jimmy. Sementara itu, Jimmy dan Sonny memutuskan untuk berpencar, agar mereka berdua lebih mudah memantau pergerakan musuh dari dua arah yang berbeda. Negative. The gang are monitoring police frequencies. What are we supposed to do until then? Don't get yourself killed. Hey, compadre. Singkat waktu, truk petugas bank pusat pun sampai. Namun si petugas merasa ada yang tidak beres, karena situasi di kawasan bank ini sangat sepi, tidak seperti hari-hari biasanya. And first cousins. Kemudian, si petugas menyuruh rekannya untuk memeriksa bank itu terlebih dahulu. Frank dan para anak buahnya yang bersembunyi di dalam bank berhasil melumpuhkan rekan si petugas. Hey, you late. Spread out. Mayday. Kemudian, Frank mengancam akan menghabisi si rekan apabila si petugas tidak segera memberitahu kode untuk membuka pintu truk tersebut. Akan tetapi, si petugas ini tetap menolak. Sehingga tanpa ragu lagi, Frank membantai rekan si petugas. Si petugas yang sudah mulai panik, berusaha menghubungi bantuan. Tapi percuma saja, karena sinyal di kota ini sudah lumpuh total. Don't open the door. You die a hero. I see someone upstairs with a rifle. Kemudian, Frank menugaskan anak buahnya membuka paksa bank tersebut menggunakan sebuah alat peledak. There's no more options. Sementara itu, Sonny berhasil membantai seorang anak buah Frank yang memantau menggunakan senjata sniper. Tak lama berselang, pintu truk berhasil terbuka.
Frank dan para anak buahnya bersorak gembira karena telah berhasil menguasai uang berjumlah 20 juta dolar. Kemudian, Frank menugaskan seorang anak buahnya untuk meledakkan gereja tersebut, yaitu untuk menghabisi seluruh tawanan guna menghilangkan jejak saksi. Akan tetapi, upaya si anak buah berhasil digagalkan oleh Jimmy. Good. Well, stay high. See if you can make. Kemudian, Frank mengancam akan menghabisi Jessica apabila Jimmy dan Sonny tidak segera keluar dari persembunyian. Ternyata Jimmy punya dendam pribadi kepada Frank. Karena beberapa tahun yang lalu, Jimmy telah menghabisi ayah Frank yang merupakan seorang bos rampok. Frank sudah bertekad tidak akan meninggalkan kota ini sebelum berhasil menghabisi Jimmy. Sebenarnya Sonny bisa saja membidik Frank dari jarak jauh. Tapi Sonny ragu kalau tembakan yang akan ia lepaskan justru akan mengenai Jessica. Pada saat yang sama, Jimmy juga tengah berusaha membidik Frank dari jarak jauh. Bodohnya Jimmy malah keluar dari persembunyian agar Jessica tidak dihabisi. Sampai pada akhirnya, Jimmy pun berhasil membantai seorang anak buah Frank. Kemudian, Frank menugaskan anak buahnya menyandra Jessica dan Sonny di dalam gereja tersebut, agar mereka semua bisa fokus dalam memburu Jimmy dengan cara berpencar. Tak lama kemudian, seorang anak buah Frank mendekati mobil si pria hidung belang. Karena dirinya mengira Jimmy bersembunyi di dalam mobil tersebut. Tanpa si anak buah sadari, di dalam mobil tersebut telah Jimmy pasang alat peledak. Sampai pada akhirnya, satu lagi anak buah Frank tewas di tangan Jimmy. Di dalam gereja, Jessica lantas memberitahu Sonny kalau di dalam gudang samping gereja terdapat sebuah radio yang bisa digunakan tanpa sinyal untuk menghubungi polisi bantuan. Ketika anak buah Frank lengah, Sonny langsung pergi ke gudang tersebut. Setelah radio berhasil ditemukan, Sonny langsung menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Sementara itu, Jessica berusaha menyerang Anggi yang dalam keadaan lengah. Setelah berhasil menghabisi Anggi, Jessica menyuruh semua tahanan mencari tempat perlindungan yang aman. Berpindah ke Jimmy yang sedang berada di kantor sheriff untuk mengambil senjata. Tak lama berselang, Frank dan anak buahnya datang, hingga terjadilah aksi baku tembak sengit. Namun pada akhirnya, Jimmy berhasil membantai anak buah Frank. Setelah itu, Jimmy pergi dari kantor tersebut. Pada saat yang sama, pasukan polisi dari kota sebelah sebentar lagi akan sampai. Menyadari akan kedatangan pasukan polisi, Frank pun menyerah untuk memburu Jimmy dan memutuskan untuk segera kabur, sembari membawa semua uang hasil rampokan bersama seorang anak buahnya yang masih tersisa. Lalu Jimmy pun muncul, sehingga baku tembak sengit tidak dapat dihindari. Frank yang tinggal seorang diri berusaha untuk kabur dengan mobilnya. Tapi ternyata mobil Frank sudah disabotase oleh Jimmy. Sehingga dengan terpaksa, Frank kabur dengan berlari, sembari membawa uang semampunya saja. Jimmy yang berusaha mengejar Frank, malah kehabisan amunisi. Kemudian, Jessica menunggangi seekor kuda, dan langsung menjemput Jimmy. Setelah bertemu, Jessica memberikan senjata dan kudanya kepada Jimmy. Saat itu juga, Jimmy langsung memburu Frank yang berusaha melarikan diri dengan menggunakan motor milik warga. Sampai pada akhirnya, Jimmy berhasil mencegat Frank. Jimmy yang seorang polisi brutal, memilih untuk menghabisi Frank. Yaitu sebagai balas dendam, karena Frank telah menghabisi beberapa orang warganya yang tidak berdosa.
Dan juga sebagai pelajaran untuk para geng bandit brutal lainnya, agar mereka tidak lagi berani membuat onar di kotanya yang damai. That's justice. Maybe. Di akhir film, kota terlihat sudah kembali aman dan tentram, seperti sedia kala. Kemudian, film pun selesai. Please. You're his wife. Yeah.